Mungkin akan ada beberapa komponen yang saya tutorialkan untuk ilustrasi cara pembuatannya, dan ini hanya sebatas contoh saja, bisa dikatakan lebih-lebih ke review lah seperti itu. Saat ini saya memang ya sedang kritis bahan lah, mohon maaf pisan. Sing penting ilmu dan cara buatnya yang mesti lebih condong kita pahami. Dan saya yakin walaupun cuma review, ini mudah untuk dipaham orang, mudah-mudahan. Pertama kita siapkan pipa bos. Kalau kita punya pipa jenis lain bolehlah pakai pipa itu. Yang penting bulatan bagian dalamnya benar-benar mulus dan tidak ada kentup atau tonjolan-tonjolan kecil. Untuk harga pipa bos seperti ini 15 ribuan kak. Tapi ini saya gunakan yang bekas saja. Lah itu kok pipa paralon bang? Ini cuma ilustrasi contoh saja. Kemudian untuk piston saya gunakan juga dari pipa bos yang dipotong lalu ditancapkan kawat seperti ini dan dipadati menggunakan lem plastik steel, atau misalnya menggunakan batangan besi yang pas dengan silindernya. Dan untuk batang engkol saya buat dari kawat yang satu ujung dibuat lekukan dan satu ujungnya lagi dibuat bulat seperti lubang. Untuk penutup silindernya saya buat dari bulatan kayu. Usahakan kayunya harus lebih menonjol dari silinder karena ini akan dibuat lubang. Cara melubanginya kita bisa buat menggunakan besi bulat tajam atau biar lebih cepat pakai bor. Pertama kita lubangi di tengah bulatan kayunya sampai tembus dari ujung ke ujung. Kedua kita buat dua lubang di pinggir kayunya, terserah pinggir yang manapun, yang penting sejajar. Usahakan dua lubang ini tembus ke lubang yang di tengah. Jadi antara lubang tengah dengan dua lubang ini saling berhubungan. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua yaitu hanya menggunakan satu lubang saja, tapi cara kerjanya sama saja. Namun karena di sini saya menggunakan dua lubang, jadi saya akan contohkan saja yang dua lubang. Nah, untuk salah satu ujung lubang kayu yang di tengah ini kita tutup. Kalian bisa tutup pakai kayu, plastik, besi ataupun apa, yang penting harus tertutup rapat dan jangan sampai penutupnya menutupi dua lubang ini. Namun kalau yang ini saya tutup pakai baut saja. Kemudian untuk pipa ini atau silinder batang saya buat dari kaleng yang dibuat lingkar seukuran batang roda gila. Seharusnya ya jangan dari kaleng, karena kaleng biasanya kesat ketika terkena uap. Karena di sini kategori batangnya bukan bolak-balik tapi berputar. Jadi beda ngap. Objek batang yang bolak-balik dengan batang yang berputar beda kalau pakai kaleng, nggak seperti video-video saya sebelumnya. Maka dari itu mesin ini dinamai mesin uap katup rotari. Rotasi kan muter kayak fitur layar rotasi di HP gitulah. Kalau untuk tenaga angin oke, tapi kalau untuk uap sepertinya janganlah. Itulah kenapa ketika saya mendemonstrasikan mesin ini hanya menggunakan di tiup saja. Jadi kalian bisa cari silinder kecil dari bahan besi dengan batangannya yang mana tidak longgar dan pas tapi licin ketika diputar. Saya juga tidak bisa menentukan oh ini dari ini ya, dari ini. Enggak, karena saya juga mohon maaf sedang kritis dan susah bahan. Ya barangkali di daerah kalian ada atau kalian punya bahan-bahan seperti itu. Ya gampangannya ginilah. Prinsip dan cara pembuatannya, kalian siapkan silinder sama batangan besi yang pas. Anggap saja ini adalah besi. Terus kita buatkan 4 lubang di silindernya. Jadi tiap antara dua lubang di tengahnya ada sedikit jarak atau sekat pemisah. Orang Sunda bilang ada sedikit anggang atau renggang. Setelah 4 lubang dibuat, untuk batangannya ini kita buat 2 slot atau coakan. Lebih mudah menggunakan kikir segitiga kak. Untuk metode agar pas membuat 2 slot tersebut, pertama kalian sandingkan antara silinder dengan batangnya seperti ini. Usahakan ujung batang yang kiri ini harus menonjol, dalam artian melebihi batas silindernya, karena tonjolan ini akan berfungsi untuk membuat poros engkol. Kemudian kalian tandai. Cara menandainya seperti ini. Dari tiap 2 lubang kalian garisi seperti ini. Nah, jadi antara garis pertama ke garis kedua ini akan dibuat slot nantinya. Begitu juga 2 garis yang ini. Tapi bukan berarti harus dibuat 2 slot di sini. Ini hanya menandai saja karena slot akan diukur sesuai poros engkol. Biar gampang kalian buat dulu poros engkol.
Kalian pahami 4 posisi penghadapan poros engkol biar ada sedikit gambaran dari apa yang saya ucapkan nanti. Atas, kanan, bawah, kiri. Pertama, poros engkol berada di posisi atas. Terus kalian baca gerakan putar poros engkol dari atas ke 90 derajat bawah. Gampangannya gini lah, gerakan putar poros engkol dari atas sampai kurang dari titik bawah. Sebut saja 90 derajat lah ya. Nah, dari titik atas ke titik 90 derajat tersebut adalah di mana slot akan dibuat di kolom garis pertama. Berarti dari atas ini sampai sini. Slot pertama sudah dibuat, sekarang kita buat slot kedua. Caranya sama seperti teknik pertama. Kalian letakkan poros engkolnya di titik bawah, kemudian putar porosnya sampai ke titik 90 derajat dari atas. Gampangannya ginilah, putar dari titik bawah sampai kurang dari titik atas. Ya, sebut saja 90 derajat juga kan. Nah, dari titik bawah sampai titik 90 derajat tersebut adalah di mana kita buat lagi slot di kolom garis kedua ini. Dan lagi-lagi jangan sampai slot tersebut melebihi batas yang ditentukan. Jadi seperti itulah cara dan teknik pembuatan 2 slot atau kolom agar pas ketika masuk uap dan pembuangan uap. Slot pertama untuk masuknya uap dan slot kedua untuk pembuangan uap. Lalu kita siapkan selang. Kalau saya di sini menggunakan selang sedotan saja. Intinya apapun jenis selangnya, yang penting jangan ada yang bocor dari bengkokan ataupun penyambungannya. Jadi 2 lubang di kayu ini akan dihubungkan ke antara 4 lubang yang di pipa silinder ini. Caranya, lubang bawah ini hubungkan melalui selang ke lubang yang pertama. Kemudian untuk lubang yang atas ini hubungkan melalui selang ke lubang yang ketiga. Dan untuk lubang yang kedua kita pasangi selang juga. Lubang yang kedua ini adalah untuk tempat di mana awal uap masuk dari boiler atau angin dari kompresor. Lalu untuk lubang keempat ini terserah mau dipasangi selang atau enggak, karena ini hanya pembuangan atau lubang knalpot mesin. Kalau di sini saya pasangi selang juga karena pada saat proses pengeleman takutnya belepotan dan meleleh masuk ke lubang tersebut. Kalau lem sudah masuk nantinya bisa menyebabkan seretnya putaran batang dan penghambatan perjalanan putaran roda gila. Jadi seperti itulah ngap cara dan rahasia ilmu putaran mesin uap tipe 9 ini. Kalau untuk mesin ini gak ada istilah kunci L dan L terbalik, gak ada, karena katup sudah dikombinasi dengan batang roda gila. Saya hanya membantu bahas atau mereview yang rumitnya saja. Selebihnya kalian bisa set sendirilah. Terakhir saya akan bongkar ini untuk sedikit gambaran saja, biar gak dibilang wah itu mah ada kabel atau ada dinamo yang disembunyikan.